Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya bina nasyukuru wa ta'ala azza wa jalla alladzi qad aqra'ana nikmatan katsiratan hatta nastati'a nasta'in bi hadzal makani mubarakah insyaallah. Saniya salawat wa salaman daimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka acara kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kali ini lebih diberkahi oleh Allah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abu Nasim pada awal ini beberapa yang berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperkenalkan ayat suci. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat pahala. Amin. Yang kedua ada sholawat yang dibawakan oleh Ustaz dulu. Kami kita sholawat ya kepada ibu yang kita nanti akan sholawat. Allah
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Pimpinan Pondok Ustaz Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Al-Huwa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada fursah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenjangan waktu, kesehatan, kenikmatan yang luar biasa yang kalau kita hitung tidak bisa kita menghitungnya, yang kalau kita bandingkan saja salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu menggerakkan tangan kita atau menggerakkan kaki kita, langkah kita dari rumah kita, dari asrama kita menuju masjid, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan ketika orang-orang sakit di rumah sakit tidak bisa menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kram, mereka merasakan stroke, tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan hal tersebut. Maka gunakanlah, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Para santri sekalian, bahwasanya eksistensi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sampai saat ini. Kenapa saya bilang eksistensi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada di dalam hati kita, betul? Kenapa Ustaz bilang eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini? Karena ketauladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pada saat ini. Ditambah Rasul mewariskan kepada kita, taraktu fikum amrayn. Saya tidak meninggalkan, kata Rasul, ketika mau meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan warisan jabatan, tetapi taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan dua perkara, tetapi syarat memegang dua perkara itu adalah intamassatum bihima. Kalau kalian memegang dua perkara ini, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat menjalani hidup dimanapun berada. Syaratnya satu, jangan sampai kita melenceng daripada dua perkara. Dua perkara itu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasulullah SAW. Dua perkara inilah yang Rasulullah SAW tinggalkan bagi siapa? Bagi umatnya sampai saat ini. Karena kita adalah termasuk umat yang ajib, umat yang aneh. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah sejalan dengan Rasul. Apakah kita pernah mendengar kabar Rasul? Tidak pernah. Jauh-jauh
Rasul meninggalkan kita. Makanya disebut orang-orang aneh, umat aneh. Kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah. Kemudian kita mengimani, kita mengimani Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan nanti di hari akhir nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Mereka akan takjub dengan umat ini, tidak pernah sejaman, tidak pernah melihat, tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian salah satu eksistensi Rasulullah SAW adalah menularkan akhlak ketauladan kepada kita semua. Bagaimana kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perilaku kita. Karena apa? Pada zaman jahiliyah luar biasa hilangnya akhlak, lost akhlak, bejatnya akhlak orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, sampai diutusnya Rasul dengan membawa la ilaha illallah. Sampailah kepada kita kedauladanan itu. Apalagi nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai tentang apa? Salah satu eksistensi Rasulullah SAW di bidang akhlak adalah di dalam tugas untuk menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Salah satu eksistensinya adalah bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs, kemudian tazkiyatun badan, membersihkan badan kita supaya apa? Bersih, suci daripada hadas, daripada najis dan daripada dosa-dosa besar ataupun kecil yang mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema kita kali ini meneladani Rasulullah SAW dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah salah satu eksistensi Rasulullah SAW satu abad yang lalu sampai kepada kita dengan akhlaknya yang mulia. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan akhlak Rasulullah ini menerap di dalam hati kita, kemudian bisa dilestarikan menjadi habit bagi para santri semua, bagi para asatidz semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bagus buat Ustaz Muhammad. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Untuk Pak Kiai, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallah.
kasih dan Allah muliakan pimpinan pondok beserta seluruh asatid yang alhamdulillah setiap saat, setiap waktu mereka bisa membersamai kita semua, membersamai dalam sholat-sholat kita, membersamai dalam hafal Al-Quran, membersamai dalam makan, membersamai ketika akan tidur, membersamai ketika kita semuanya akan bangun, dan membersamai dalam seluruh aktivitas kehidupan keseharian kita semuanya di pondok pesantren. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan yang sederhana. Ya, para musyrik ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi justru pekerjaan mereka adalah amanah yang sangat luar biasa. Satu muslim memegang berapa sekarang? 20. Satu muslim itu memegang santri 28. Anggap bahwa 28 santri itu adalah anaknya sendiri. Antum di rumah memiliki orang tua, ada enggak yang anaknya itu 28? Ada? Ayah bunda antum di rumah, abi umi di rumah, ada enggak yang anaknya 28? Ada? Mungkin saja paling banyak di antara keluarga antum memiliki anaknya itu mungkin antara 3-4 paling banyak. Ada yang 2, bahkan ada yang 1. Tapi di saat ayah dan bunda antum memiliki antum dengan jumlah anak 2-3 saja lumayan repot luar biasa. Capek luar biasa, lelah letih luar biasa. Tidak terbayang para musyrik, para ustadz yang ada di pondok pesantren ini harus memelihara 28 orang. Bagaimana tidak repotnya mereka. Oleh karena itu, asatid dan para santri, wabil khusus para santri, rajin-rajinlah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya antum masih mendapatkan bimbingan yang luar biasa dari para musyrik, yang di tengah-tengah kelebihan mereka masih memperhatikan antum semuanya. Dan ini yang wajib terus disyukuri oleh antum semua. Sehingga mudah-mudahan dengan rasa syukur itu, syukur terhadap muslim, hormat terhadap muslimnya karena mereka yang selalu membersamai antum, mereka yang selalu membimbing dan mengarahkan antum, maka insya Allah ketika antum bersyukur atas anugerah muslim ustadz yang ada, maka yakinkan Allah akan memudahkan segala urusan antum semua. Memudahkan dalam mendapatkan ilmu, memudahkan dalam menghafalkan Al-Quran, memudahkan dalam menggapai cita-cita antum, memudahkan dalam segala urusan-urusan antum di pondok pesantren, bahkan bisa jadi memudahkan rezeki kedua orang tua antum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ingat, ridho Allah itu
tergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan saat ini yang menggantikan kedua orang tua antum di pondok pesantren adalah mereka para muslim. Buat mereka ridho, maka insya Allah Allah pun juga akan ridho. Jangan buat mereka murka, jangan buat mereka kecewa, karena kemurkaan muslim dan orang tua akan membuat kemurkaan dan kecewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka tersebut. Tidak lupa salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insyaallah salawat beserta salam itu akan selalu menyertai kita di muka bumi ini, dan salawat dan salam itu pun juga akan mengantarkan kita Allah membukakan surga kelak pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatidz dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini pondok pesantren sengaja menyelenggarakan kegiatan memperingati Maulid Nabi. Dan agenda Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar kita bertemu di masjid, lalu kemudian diperintahkan oleh para muslim duduk di masjid, bukan hanya sekedar itu. Tapi harapannya memperingati Maulid Nabi malam hari ini, mudah-mudahan ketauladanan Nabi itu nampak dalam kepribadian kita sehari-hari. Karena sesungguhnya orang-orang yang selalu dirindukan oleh Rasul, orang-orang yang selalu dirindukan oleh kanjeng Nabi Muhammad adalah orang-orang yang selalu berusaha dengan sekuat tenaga mengikuti suri tauladan Rasul. Jadi orang yang dirindukan oleh Rasul. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan, aku ini merindukan suatu kaum, dan kerinduan aku kepada kaum ini melebihi kerinduanku kepada kalian. Di hadapan para sahabatnya, ini Rasul sangat merindukan kepada suatu kaum yang kerinduan ini melebihi kerinduan Rasul kepada para sahabatnya. Padahal para sahabat itu ahli surga. Para sahabat ini adalah mereka-mereka generasi pilihan. Para sahabat ini adalah mereka-mereka yang soleh dan soleha, muttaqin, yang dijamin masuk surga. Tapi ternyata Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, aku merindukan suatu kaum yang ternyata kaum itu kerinduannya melebihi kalian. Siapa kaum itu yang selalu dirindukan oleh Rasul? Bahkan kelak di hari kiamat pun juga dirindukan oleh Rasul. Kaum yang dirindukan oleh Rasul adalah orang-orang umat Nabi Muhammad yang tak pernah berjumpa dengan Rasul. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang tidak sezaman dengan Rasul, tak pernah ketemu dengan Rasul, tak pernah berjumpa wajah dengan Rasul, tetapi dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul dalam setiap kehidupannya. Maka umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dirindukan kelak pada hari kiamat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa? Ya kita. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang dirindukan oleh kanjeng Nabi. Ketika nanti pada saat di surga kanjeng Nabi merindukan kita semuanya. Tetapi yang dirindukan oleh Rasul adalah umat Nabi Muhammad yang berusaha sekuat tenaga meneladani, mengikuti contoh
sehari-harinya. Ini umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai bertanya, senang gak kalau dirindukan oleh orang tua kalian? Bahagia gak kalau seandainya antum dirindukan oleh kedua orang tua kalian? Betapa bahagianya kalian kalau dirindukan oleh kedua orang tua kalian. Orang tua kalian selalu menunggu kehadiran kalian. Kapan saatnya anakku libur dari pondok pesantren? Kangen banget sama anak aku. Begitu datang kerinduan itu memuncak, lalu kemudian menyampaikan kerinduan itu kepada kalian. Nikmat luar biasa, bahagia luar biasa ketika kita pulang dari pondok pesantren, liburan dari pesantren, datang ke rumah itu dibahagiakan oleh kedua orang tua. Nah, mau makan apa? Nah, mau minum apa? Nah, mau istirahat dulu enggak? Nah, mau mandi enggak? Gimana perasaannya ketika kita dirindukan oleh kedua orang tua kita? Bahagia. Tapi kalau seandainya antum pulang dari pesantren, datang ke rumah orang tuanya nggak ada, ibunya lagi nggak ada, bapaknya juga nggak ada, padahal tahu kalian mau pulang dari pondok pesantren setelah 1 semester belajar di sini. Mereka ketika kalian datang tidak ada di rumah dan ditelepon pun juga oleh kalian, mama ada di mana? Nah, mama lagi dagang dulu ya, silakan makan aja sendiri. Nyesek nggak tuh di hati? Nyesek banget apa nyesek? Ini mama papa 6 bulan gak ketemu dengan aku, pulang-pulang udah tahu aku mau pulang, tetapi mama tidak membahagiakan aku. Nyesek nggak? Berarti kalian bukan orang yang dirindukan oleh kedua orang tua kalian. Nyesek. Kalau mau makan mah cari aja yang di pinggiran jalan. Ya Allah. Bila perlu di depan katanya ada, di depan itu ada selokan, cari ikan aja dulu di selokan. Ya Allah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin tidak ada orang tua yang kayak begitu. Apalagi orang tua kita semuanya yang menitipkan di pondok pesantren 6 bulan 1 tahun gak pulang-pulang, lalu kemudian pulang, pasti orang tua kita ini merindukan kita semuanya. Baru dirindukan sama kedua orang tua saja, Masya Allah, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Apalagi kalau ini dirindukan oleh Rasulullah. Manusia pilihan merindukan kita untuk masuk bersamanya di dalam surga. Dan sekali lagi, umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu adalah umat Nabi Muhammad yang ketika dia di muka bumi ini, walaupun tidak pernah ketemu wajahnya dengan Rasul, ia berusaha untuk meneladani kehidupan keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ayatnya, tidak ada suri tauladan yang paling pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang remaja muslim, bagi seorang pemuda muslim, bagi orang tua, bagi siapapun. Tidak ada suri tauladan yang paling istimewa kecuali suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pantas kayaknya Ustaz Muhammad Satri Al-Uwa, tetapi suri tauladannya drama Korea. Drama. Masya Allah. Malu sama peci, malu sama hitamnya di jidat akibat sujud, malu sama wirid-wirid al-mahfurat pagi dan sore. Kalau seandainya yang ternyata ketika pulang ke rumah yang dibuka adalah drama Korea.
Fahim tuh? Fahim tuh? Malu rasanya ketika di pondok pesantren, antum semuanya pakai peci, ke masjid pakai sarung, kadang pakai gamis, sholat berjamaah, pulang ke rumah. Yang jadi tauladan justru artis-artis yang tidak jelas masuk surga neraka. Gak jelas. Malu. Katanya umat Nabi Muhammad datang ke pesantren, antum semuanya datang ke pesantren ini adalah ingin membuktikan bahwa kita semuanya adalah umat Nabi Muhammad, maka perlu dibuktikan dengan umat Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu, tidak ada yang paling layak untuk dijadikan suri tauladan kita dalam kehidupan keseharian kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kopi kalau tidak segera diminum nggak enak kalau diminum. Ya kalau Masya Allah. para asatidz dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Pak Kiai ingin mengajak bersama-sama dengan antum semuanya untuk mentadaburi, untuk mempelajari tentang ketauladanan, salah satu di antara ketauladanan Rasulullah dalam bidang kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jangan ada yang tidur, satu orang yang tidur dilempar sama pisang, dan bukan monyet. Mau dilempar pisang? Monyet berarti. Hanya monyet yang biasanya dilempar di pisang. Dilempar jeruk? Apa ya? Makhluk apa yang suka sama jeruk? Dilempar roti, bukan tulisan tuh, ya, bukan orang barat antum kan. Jadi tidak perlu harus dilempar kepada antum semuanya jika antum mengaku sebagai manusia. Baik, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari malam hari ini bersama Pak Kiai berusaha agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasul. Yang dirindukan oleh Rasul itu adalah orang-orang yang selalu berusaha meneladani kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasul. Salah satunya malam hari ini, yuk kita bareng-bareng, tidak ada yang tidur. Jangan salahkan Pak Kiai kalau ada yang tidur, suruh duduknya di depan. Duduknya di depan di sini nih. Mudah-mudahan kalau duduk di depan tidak di kan enak kalau di depan, kalau tidur kan gampang, kepalanya tinggal digait bujur aja pakai kopi, selesai sudah. Ya, Pak Kiai tinggal bikin kopi baru lagi. Lanjut. Ayo kita mulai dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Lihat ke slide-nya. Pak Kiai ingin mengawali tentang ketauladanan Rasul di dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan atau membersihkan dirinya. Perhatikan semuanya, tidak ada yang ngobrol. Santri sekalian, ayat ini berbicara tentang at-tawwabina
ayat ini berbicara tentang al-mutatahhirin. Apa maknanya? Beri nada Ustaz. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dua kalimat orang-orang yang dicintai itu adalah orang-orang yang at-tawwabin. Apa itu at-tawwabin? Orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat adalah orang-orang yang berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Betul? Awas. Orang yang bertobat adalah orang yang berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, apapun dosanya, apapun kemaksiatannya, dia sudah bertobat kepada Allah. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Pak Kiai menggarisbawahi tentang at-tawwabin ini adalah makna at-tawwabin ini tidak lanjut dari at-tawwabin ini adalah orang-orang yang selalu menjaga kelestarian lingkungan. Jangan dikira orang yang menghancurkan lingkungan itu dosa apa enggak? Orang yang merusak lingkungan dosa apa enggak? Orang yang ketika ada tanaman-tanaman dihancurkan dosa apa enggak? Orang ketika ada hewan-hewan yang seharusnya mereka dipelihara dan dibiarkan hidup lalu kemudian dibunuh, dosa apa enggak? Kalau itu dosa, maka tidak ada yang harus dilakukan kecuali menjadi orang-orang yang bertaubat. Jadi at-tawwabin ini adalah apa? Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara apa? Menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak lingkungan di sekitar kita. Dan yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya maupun juga kebersihan lingkungannya. Ini orang yang dicintai Allah. Lanjut. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini sabda Nabi. Perhatikan semuanya ke depan, buka matanya yang lebar-lebar. Bila perlu 2 meter buka matanya. Ini sabda Nabi. Kata Rasulullah SAW, tanaqabu bi kulli mastata'tum fa innallaha ta'ala banal islam ala nadhafah wa la yadkhulul jannata illa kullu nadiqin. Saya mohon maaf Ustaz kalau ada tulisan-tulisan yang salah karena memang yang ketiknya setap. Ya, kalau ada harokat yang salah, kalau nanti karena saya Pak Kiai itu juga belum membuka, kasih aja draftnya nih, tolong buatin di PowerPoint. Nah, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada harokat yang salah, kalau ada huruf yang salah mohon dimaafkan. Apa kata Rasul? Anak-anak sekalian, para santri sekalian, bukan hanya sekedar Allah yang mencintai terhadap orang-orang yang menjaga lingkungannya, yang menjaga kelestarian lingkungannya, yang menjaga kebersihan lingkungannya, tapi Rasulullah SAW pun juga bersabda, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Tanadhafu bi kulli mastata'tum. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Mananya apa? Ayo kita bersih-bersih. Jangan senang dengan kekotoran-kekotoran. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membersihkan lingkungan kita? Ada yang bisa membersihkan kamarnya, lakukan. Ada yang bisa membersihkan hamam dan toiletnya, lakukan. Ada yang sempat bisa membersihkan masjid walaupun 1 tehel, walaupun 1 keramik, lakukan. Ada yang bisa membersihkan kaca-kaca di sekitar kamarnya, kaca-kaca di sekitar masjidnya, lakukan. Pak Kiai, saya sih bisanya hanya sekedar memungut 1 sampah yang berserakan, lakukan. Karena apa?
Allah Ta'ala badal Islam ala nadhafah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini, membangun agama Islam ini ala nadhafah, di atas kebersihan. Islam itu berdiri di atas kebersihan. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak suka kebersihan, maka sesungguhnya dia sedang keluar dari agama Islam, walaupun sesungguhnya dia bukan kafir. Kenapa? Sekali lagi, Islam itu dibangun oleh Rasulullah SAW ala nadhafah, di atas kebersihan. Makanya salah kalau seandainya umat Islam ini tidak suka terhadap kebersihan. Sangat salah kalau seandainya masjid-masjid umat Islam ini kotor, bau, menjijikan, aya aya bekas pipis, nyimpen kolor di mana wae, cangcut ngagarantu. Ini kira-kira pantas nggak nih? Kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, di mana dia beribadah di masjid itu, tapi masjidnya kotor, toiletnya juga hangser. Hangser apa bahasa Indonesia-nya hangser ya? Ya, begitulah. Nyimpen Quran di masjid di mana saja, peci pun juga ketika dipakai ternyata bau tai kucing. Jadi pantas tidak kalau kita melihat kalimat ini? Pantas tidak orang muslim ini tidak suka terhadap kebersihan, padahal Allah dan Rasul mengatakan fa innallaha ta'ala badal Islam ala nadhafah. Ingat wahai para santri semuanya, para asatidz semuanya, sesungguhnya Allah telah membangun agama Islam ini di atas kebersihan. Dan kalimat yang terakhir kata Rasul, perhatikan semuanya, baru juga jam 8:30. Baru juga jam 9:30. Atau Ustaz Muhammad lanjut aja sampai jam 12 juga. Begitu Ustaz? Lanjut aja sampai jam 12. Rasul mengatakan wala yadkhulul jannata illa kullu nabiyyin. Dan kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih-bersih. Ada nggak orang yang kotor masuk surga? Ada nggak? Ada nggak orang yang kotor masuk surga? Nggak ada. Di surga itu adalah makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang bersih. Bahkan terceritakan itu bidadari surga begitu kalau dia lewat kepada seseorang, udah sekian tahun lewatnya tapi wanginya masih terasa. Lain pesing nu karasa. Bidadari surga, bidadara dan bidadari surga yang nanti kita masuk ke dalam surga, ketika dia lewat kepada kita, lewatnya sudah sekian tahun yang lalu, wanginya masih terasa sampai sekarang. Kan sebenarnya kalau seandainya sholat berjamaah di Masjid Al-Khair itu, sebelum sholat itu minyak wangi. Iya Pak. Urut pelai karena baju kerja baru minta tangan. Ketika sholat berjamaah dengan temannya, ini siapa ya yang membawa apa? Membawa apa? Wala yadkhulul jannata illa kullu nabiyyin. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, manusia-manusia muslim yang ketika dia mau masuk surga tapi masih dalam kondisi kotor, Allah cuci dulu di neraka sampai dia bersih. Karena tidak pantas kalau ada seorang muslim masuk surga masih dalam kondisi kotor, tidak ada. Bahkan sesuatu di ketika ahli surga dengan ahli surga, sesuatu yang membuat kita jijik di muka bumi ini, itu tidak akan pernah terjadi di surga nanti.
Apa yang membuat gigi? Ada orang yang suka sama air kencing, ada orang yang suka sama air kencing di antara antum? Hah? Waduh, ini air kencingku mantap, ini dibawa kemana-mana. Habis BAB, waduh, ini BAB ku ini mantap, ini dibawa kemana-mana, ke sekolah dibawa, mau makan dibawa, disimpan dulu baru makan. Perhatikan semuanya, perhatikan semuanya. Sesuatu yang menjijikan yang terjadi di muka bumi ini itu tidak akan pernah terjadi ketika nanti kita masuk surga. Nggak ada yang namanya Ustaz, ayah itu bidadari yang enak bau dari surga. Ada nggak bidadari yang lain ketika tidur? Seperti kalian membuat pulau di asramanya masing-masing. Tak ada. Ada yang bertanya, Pak Kiai, itu bidadari di surga kentut apa enggak? Enggak. Karena apa? Wala yadkhulul jannata illa kullu nadiqin. Tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat Imam Tabari. Lanjut. Lihat hadis berikutnya. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafa, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul ju'. Nah, ini juga salah. Fanadhifu abniyatakum yuhibbul jawad. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal yang suci. Perhatikan, tidak ada yang ngobrol, fokus semuanya. Pak Kiai selalu tersinggung kalau lagi ngomong ada orang yang ngobrol, ada mustami yang ngobrol, ada mustami yang tidak perhatikan. Perhatikan semuanya. Sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempat dan lingkungan kalian. Ini kata Rasul. Perintahnya adalah bersihkan. Jika kalian ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, keindahan dari Allah, kebersihan dari Allah, maka tidak ada yang harus dilakukan oleh kalian kecuali bersihkanlah tempat-tempat kalian. Kamarnya dibersihkan, tempat tidurnya dibersihkan, hamam dan WC toiletnya ketika sudah dipakai ada yang kotor, bersihkan segera. Orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah adalah orang yang tidak pernah meninggalkan jejak kotor dalam lingkungannya. Kalau pakai sendal, kalau mau ke masjid, lalu kemudian dari bekas kaki kita itu ternyata nempel ada kotoran, maka orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah segera membersihkan bekas jejak kotor yang dilakukan oleh kita. Bersih. Paham tuh? Lanjut. Apa yang harus dijaga oleh kita? Apa yang harus dijaga oleh kita? Ada dua hal yang harus dijaga oleh kita. Yang pertama adalah kebersihan diri, dan yang kedua adalah kelestarian lingkungan. Jadi kalau tadi mulai dari surat Al-Baqarah 222, lalu kemudian dikuatkan oleh hadis Rasul At-Tabrani, lalu kemudian dikuatkan oleh hadis Rasul yang kedua tadi, maka yang harus dijaga oleh kita semuanya adalah dua hal. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri kita masing-masing, dan yang kedua adalah
menjaga kelestarian lingkungan kita. Lanjut. Pertama, apa yang harus dijaga? Menjaga kebersihan diri. Awas, Islam Rasul mencontohkan kepada kita agar kita menjaga kebersihan diri. Dengan cara apa? Pertama, mencuci tangan. Nah, orang Indonesia baru kali ini mereka terbiasa mencuci tangan karena setelah datangnya COVID. Betul, Zat? Kalau tidak datang COVID, orang Indonesia boro-boro mau cuci tangan kalau mau makan. Habis BAB pun juga kadang lupa cuci tangan. Orang Indonesia. Tapi begitu datang COVID ke Indonesia, Masya Allah, segala sesuatu yang dilakukan oleh kita dimulai dengan mencuci. Masuk rumah, cuci tangan dulu. Masuk rumah sakit, cuci tangan dulu. Masuk sekolah, cuci tangan dulu. Masuk ke pabrik, cuci tangan dulu. Keluar dari pabrik, cuci tangan. Keluar dari rumah, cuci tangan. Keluar dari masjid, cuci tangan. Keluar dari sekolah, cuci tangan. Masuk ke asrama, cuci tangan. Keluar dari asrama, cuci tangan. Betul tak? Sekarang ini kan hampir rata-rata di setiap bangunan itu di depannya itu pasti ada wastafel. Betul. Wastafel, tahu wastafel? Tempat cuci tangan. Nah, padahal agama Islam melalui suri tauladan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadakum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina'i hatta yubsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Ini juga salah juga. Punten. Apa maknanya? Ya. Kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, sampai begitu Islam ini, sampai begitu Rasulullah memberikan ketauladanan dalam menjaga kebersihan diri. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencuci 3 kali. Habis bangun bobo, antum bangun tidur, ya, antum bangun tidur, awas. Tangan ini jangan dulu megang apapun, jangan dulu memasukkan ke air yang bersih, kecuali apa? Cuci dulu tangannya 3 kali sebelum kalian memegang sesuatu setelah tidur. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Betul? Ada yang tahu tidur, ketika tidur tangan kemana larinya? Ada yang tahu? Karena kita sedang tidur lalu tidak sadar tangan masuk ke telinga kita. Kadang tangan masuk ke hidung kita. Kadang tangan masuk misalnya, mohon maaf, misalnya ke tempat kencing kita. Kadang tangan masuk itu ternyata masuk ke liang kubur kita. Tahu gak garok? Atul. Atau misalnya ketika kondisi badan dalam keadaan borok, ternyata tangan itu misalnya menggaruk yang borok. Kata Rasul, yang borok. Karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya. Maknanya apa, anak-anak sekalian? Maknanya adalah setelah tidur saja Islam mengajarkan kepada kita untuk cuci tangan. Padahal kita nggak kemana-mana. Apalagi kalau kita kemana-mana. Biasakan cuci tangan. Tangan kita itu harus bersih. Pak Kiai, kalau mau makan gimana? Apalagi makan, cuci tangan dulu. Ya, apalagi makan, cuci tangan dulu. Bagaimana kalau mau ke masjid? Cuci tangan dulu. Karena apa? Karena kita tidak tahu tangan kita ini tadi habis pegang apa. Ya kan? Bisa jadi tidak sadar ternyata memegang
tali kucing atau tali ayam peluk atau memegang kotoran-kotoran yang lainnya, maka Rasul memerintahkan, awas ya, menjaga kebersihan pribadi yang pertama yang harus dibiasakan oleh orang-orang yang beriman adalah mencuci. Lanjut. Yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kebersihan diri kita adalah mencuci mulut. Pak Kiai mencuci mulutnya pakai apa? Pakai pisang, kita mencuci mulut. Habis makan ada pisang dimakan, itu cuci mulut. Tapi maksudnya mencuci mulut ini kata Rasul mengatakan hadis riwayat Muslim, laula an asqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholati. Kata Rasul, seandainya tidak memberatkan, itu gambarnya juga lagi cuci, tapi nyikat gigi kan. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap hendak menunaikan sholat. Apa? Cuci mulutnya dicuci. Salah satu cuci mulut itu adalah menyikat gigi. Rasul itu membiasakan setiap sholat itu selalu pakai siwak. Oke, ada siwaknya, ada. Pesan aja semua Ustaz Muhammad menyediakan siwak. Ya, kalau nggak ada siwak apa? Sikat gigi. Jangan lupa sebelum tidur sikat gigi, sesudah tidur sikat gigi, setelah makan sikat gigi. Pak Kiai, menyikat gigi itu sunnah Rasul, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul itu sampai memerintahkan sikat gigi? Agar apa? Agar jangan mengganggu orang lain. Kira-kira tetangganya terganggu nggak kalau temannya ini tidak sikat gigi selama 1 tahun? Hah? Kuningnya sudah segini nih, udah hitam segala macam. Terganggu nggak? Ngobrol terganggu nggak ketika mulutnya keluar bau? Ngobrol dengan temannya, habis makan jengkol apa pete, ya kan? Ditambah apa lagi? Ditambah misalnya dengan bawang putih, bawang merah dimakanin semuanya. Ketika ngobrol, mengganggu nggak? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umatnya, janganlah kalian makan apa? Ketika kalian makan bawang putih, bawang merah, atau yang menyebabkan bau mulut kepada kalian, jangan dulu masuk masjid aku, kata Rasul. Ya, kalau makan yang bau-bau, bersihin dulu. Kalau udah wangi baru masuk ke masjid. Baik dong? Cuci mulut sunnah Rasul, cuci mulut sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul. Sikat gigi. Lanjut. Menjaga kerapihan rambut. Menjaga kerapihan. Pak Kiai, nyisir itu sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul. Karena kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 3632, man kana lahu sa'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut hendaknya memuliakannya. Antum jangan bertanya, "Lu botak kumaha?" Pan teu boga rambut ya tamat. Perintahnya yang memiliki, yang botak memiliki enggak? Pak Kiai, itu yang botak gimana? Berarti dia tidak bisa membersihkan rambut. Jangankan membersihkan rambutnya pun juga kagak keluar. Paham? Paham semuanya? Suatu saat Rasulullah di masjid, tiba-tiba ada orang yang datang ke dalam masjid itu dalam kondisi rambut yang acak-acakan, enggak rapi. Kemudian Rasul menegur sahabat tersebut. Kata Rasul kepada sahabat itu, "Wahai sahabat, tidakkah engkau
rapihkan dulu rambutmu sebelum engkau masuk ke dalam masjid ini. Rapi, rambut yang gondrong, cukur dengan yang baik. Yang sudah rapi pakai. Dan ternyata Ustaz, kalau anda baca di dalam kitab-kitab yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggunakan minyak wangi bagi rambutnya. Pakai minyak wangi. Iya mah, eta buruk apa landak ya? Masuk ke masjid rambutnya kemana, jocong kemana, nggak jelas jurusannya. Ini jurusan Lebak Bulus atau kampung rambutan, nggak jelas. Mau sholat rambutnya acak-acakan. Rasul itu memerintahkan, beresin dulu kamu di luar rambutnya baru masuk ke dalam masjid. Sampai begitu Rasul. Dan Rasulullah SAW itu ketika keluar dari rumahnya tidak pernah dia dalam kondisi rambut yang acak-acakan. Kalau dia tidak sempat menyisir rambutnya, Rasul meminta kepada Siti Aisyah istrinya, wahai istriku, tolong sisirin rambutku. Aduh, romantisnya. Tapi antum jangan dipraktekkan sama teman antum, wahai istriku. Masa istrinya bisa? Wahai istriku, tolong rambutku rapikan ya. Faham tuh? Menjaga kerapihan rambut adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul itu selalu dilihat oleh para sahabatnya ketika dia membuka peci lamun urang, ketika membuat pecinya, membuka sorbannya, yang dilihat oleh para sahabat Rasul itu adalah kilatan warna rambutnya, berkilat rambutnya teh kancok berisik. Kata siapa tidak boleh pakai? Boleh. Rasul pun juga menggunakan minyak pewangi rambut. Minyaknya, pewanginya itu yang memang wangi bagi yang lain, jangan membuat sebel bagi yang lain. Oh, ini rambut aku sih mau pakai kemenyan. Waduh. Emang kemenyan wangi tapi membuat orang lain wanginya jadi muak. Bagusnya itu kan pakai minyak wangi Hajar Aswad, cerot. Agar apa? Ketika sholat dengan temannya itu, ketika sholat wangi Hajar Aswad. Jangan sampai karena tidak pakai wangi-wangian rambutnya, ketika ini bau besi. Akhirnya Ustaz Muhammad kayaknya harus sudah mulai dijual minyak wangi ya. Minyak wangi. Orang Arab itu biasanya orang Arab kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu suka ada orang yang bagi ketika sholat depan belakang tuh dibagiin wangi. Lanjut. Yang keempat yang disunahkan oleh Rasul itu adalah menjaga kerapihan pakaian. Kerapihan pakaian adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuk masjid. Awas, masuk masjid itu pakai pakaian yang bagus. Jangan pakai
pakaian yang bekas, apalagi sudah 3 rebok nggak pernah dicuci-cuci. Paham? Pakai yang terbagus. Ada biasanya kan antum semuanya kalau bawa pakaian, ketika pakaian di asrama itu kan pasti dari sekian banyak pakaian itu ada pakaian yang paling disukai, betul nggak? Betul nggak? Ada pakaian yang paling disukai dan paling terhebat. Kata Allah mengatakan pakaian yang terbaik itu yang harus kalian pakai ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan pakai pakaian bekas. Baik tuh, bajunya baju yang bagus, gamisnya gamis yang bagus, pecinya peci yang bagus. Ini pecinya nggak jelas warnanya, ini putih bukan, tapi putih kemerah-merahan karena banyak tanah merah di pecinya. Nggak pantas kita menghadap Allah dalam sholat 5 waktu kita dalam kondisi pakaian yang kotor. Baik, tetap fokus. Lanjut. Berikutnya adalah rajin mandi. Sunnah Rasulullah SAW itu adalah selalu membasuh badannya dengan mandi agar jangan buduk. Nggak boleh banyak alasan. Bapak, aku jarang mandi. Kenapa ada jarang mandi? Kenapa jarang mandi? Katanya enggak kebagian airnya sama yang lain. Ya karena antum mandinya berbarengan. Jadi berebut air. Airnya antum enggak kebagian. Lalu dengan alasan itu, aku alhamdulillah sih aku enggak mandi selama seminggu ini. Astagfirullah. Rajin mandi itu sunnah Rasulullah, ya. Rajin mandi itu sunnah Rasul. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, membasuh kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk rajin mandi. Mandi adalah kewajiban bagi setiap manusia. Dalam agama Islam mandi sangat wajib hukumnya karena setiap muslim dianjurkan untuk menjaga tubuhnya yang bersih. Hadisnya banyak. Paham? Lanjut. Oke, yang tadi beberapa hadis yang tadi adalah berbicara tentang menjaga kebersihan diri. Sekarang adalah menjaga kelestarian lingkungan. Masuk. Apa ini? Wow. Coba antum lihat. Ini ada 2 foto. Foto yang pertama ini lingkungan kotor, foto yang kedua lingkungan bersih. Kira-kira mata antum sepet ke yang mana nih? Sepetnya ngelihat yang mana? Ngelihat yang ini atau ngelihat yang bawah? Sepetnya mata kita ini ketika kita melihat lingkungan yang kotor, banyak sampah. Tapi kalau seandainya kita berada di lingkungan yang di bawah, waduh, hijau akhlak. Iya kan? Lingkungannya hijau, tanaman-tanamannya masya Allah, rimbun. Di situ ada tempat berteduh, buah-buahannya bisa dinikmati. Aduh, indah luar biasa. Tapi kalau seandainya lingkungannya kotor, antum buang sampah sembarangan, dan sampah yang sudah ini tidak dibuang ke tempatnya, Pak
Kiai yakin itu akan membuat mata kita semuanya jadi sepet melihatnya, capek melihatnya, nggak refresh ketika melihatnya ketika banyak sampah. Baik dong? Oke, lanjut. Lihat. Ini yang cerah lihatnya yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah itu adalah koridor yang ke sana. Lapangan itu ada jalan ke situ. Ini yang sekeliling lapangan ini. Coba lihat. Masya Allah, enak banget. Lari pagi di situ. Pinggir kanan, pinggir kirinya banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau, seger gitu. Nggak bisa dibayangkan ketika Ustadz Muhammad nyuruh lari pagi di posisi gambar yang pertama di atas. Gimana tuh rasanya? Ayo lari, kemana larinya? Ke situ. Udah mas sepet ngeliatnya, baunya pun juga, rasanya pun juga bau banget. Paham? Masih ada PS. Waduh, coba lihat. Ini yang sebelah bawah itu lingkungan akhwat. SMP IT akhwat, SMA IT, SMP IT itu yang bawah tuh enaknya, seger gitu ngeliat. Seger kan? Apalagi kalau di tempat itu ada akhwat yang lagi membaca Al-Quran, seger nggak? Panik kalau urusannya kayak gini. Kenceng kalau urusannya foto akhwat itu. Enggak ada akhwat saja ketika lingkungannya kayak begitu, antum lari-lari begitu kan? Bukan mengejar akhwat, mengejar kambing. Kayak film ini ya. Sekarang walaupun di situ ada akhwat di situ kan? Ada akhwat di situ? Ada akhwat ada? Tapi di bawahnya sampah, sempet nggak ngeliat akhwatnya? Sempet. Ini kayaknya akhwat tukang sampah. Sempet. Lanjut. Sekarang apa yang harus dilakukan menurut sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kita? Pertama, untuk menjaga melestarikan lingkungan kita adalah berlaku ihsan terhadap lingkungan. Perhatikan, masih fokus sedikit lagi. Apa yang harus dilakukan dalam menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan? Berlaku ihsan terhadap lingkungan. Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Awas. Ihsan kepada lingkungan adalah membiarkan lingkungan hidup kita merasa nyaman, tidak terganggu oleh tangan-tangan yang jahil, bahkan kita berusaha untuk memelihara lingkungan itu. Itu namanya ihsan. Ada tanaman, dibiarkan dia hidup. Nah, kalau di akhwat itu, di lingkungan akhwat itu, setiap pagi dan sore itu selalu terdengar burung-burung berkicau, bahkan burung itu tidak takut dengan manusia. Itu burung pipit itu bermain-main, gak ada rasa takut. Kenapa jadi rame? Apa yang membuat jadi rame? Atau jangan-jangan antum ketika melihat ada burung pipit dilemparin? Atau ketika melihat ada ayam Pak Kiai dikejar-kejar?
telurnya dipecahin, ayam hidup dikubur hidup-hidup, sisain aja kepalanya. Orang yang kayak begini ihsan nggak terhadap lingkungan? Jangankan dia merusak lingkungan, ihsan terhadap lingkungan itu, jangankan dia merusak lingkungan, nyabut satu daun saja, umat Nabi Muhammad itu tidak berani untuk merusak lingkungan itu. Nyambut saja nih ada hijau, ini orang yang tidak nyunah kepada Rasul, yang kayak begini dosanya banyak, dosanya gede yang kayak begini. Biarkan lingkungan hidup kita ini tumbuh-tumbuhan, tumbuh dengan begitu indahnya, berbunga dengan warna-warninya. Jangan ganggu mereka, karena Rasul telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap lingkungan. Paham? Paham semua? Ada mangga si mana lagi? Masya Allah, cukup sapi. Lalu bayangin lagi makan mangga si mana? Ihsan. Mangga-mangga yang baru keluar pucuknya, lalu kemudian mulai keluar apa? Mulai keluar buah-buah kecilnya, pentilnya. Mereka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita ini mau hidup kayak kita apa enggak? Mereka mau hidup seperti kita, mereka mau lestari seperti kita. Maka orang yang beriman, umat Nabi Muhammad adalah orang yang selalu berbuat ihsan kepada lingkungannya. Ihsan. Wastaqul itu gunanya untuk cuci tangan, bukan untuk puter-puter. Apa gunanya wastafel? Untuk cuci tangan agar tangan kalian jadi bersih. Kenapa wastafel itu dibuka kerannya lalu kemudian buat mandi? Ada yang kayak begitu? Ada, Pak Kiai lihat dibuka kerannya lalu kemudian cuci kaki. Lihat anak santri yang kayak begitu, yang kayak begini namanya umat Nabi Muhammad yang tidak ihsan, dan itu termasuk dosa. Karena apa? Karena merusak lingkungan. Paham? Paham semuanya? Tumbuh-tumbuhan mari kita lestarikan. Hewan, burung, dan sebagainya yang ada di lingkungan kita, biarkan mereka hidup. Kucing, biarkan mereka hidup. Pak Kiai habis kucingnya si BAB di mana aja, nasihatin. Kasih nasihat bila perlu, kasih ceramah di depan kucing itu. Wahai kucing yang beriman kepada Allah dan Rasul. Paham semua? Ya? Ihsan terhadap lingkungan kita. Biarkan kipas angin berputar agar semuanya kebagian angin. Jangan udah tahu mau kesini dipengkolin di sini. Udah tahu kipas anginnya udah sakit, kepalanya dibetot lagi. Udah cukup begini ditumpulin. Ini orang berbuat ihsan terhadap lingkungannya. Dosa enggak ketika seseorang tidak berbuat ihsan terhadap lingkungannya? Dosa. Makanya tadi segera bertobat kepada Allah, karena kita telah berusaha untuk merusak lingkungan kita sendiri. Paham? Paham semuanya? Lanjut. Awas. Fokus, masih tetap fokus, tidak ada yang ngobrol, lihat ke depan. Yang kedua adalah merusak lingkungan adalah salah satu sifat orang munafik. Awas. Merusak lingkungan
lingkungan hidup, lingkungan yang ada di sekitar kita, ketika dirusak oleh kita, kipas yang dirusak, lalu kemudian lampu yang dirusak, lalu kemudian gayung dipek-peken, bak mandi yang dilempar, kemudian pintu WC yang ditajong. Tak perlu harus menyalahkan orang lain. Tak perlu harus menyalahkan orang lain. Yang terpenting bagi kita bukan menyalahkan orang lain, tetapi ayo kita mulai dari diri kita sendiri, merubah yang menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Kenapa? Karena orang yang rajin merusak lingkungan itu adalah orang-orang munafik. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Orang-orang munafik ini apabila dia berpaling dari kaum Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ini orang munafik nih. Ketika di hadapan Kanjeng Nabi itu iya, na'am, lebay. Di hadapan Nabi Muhammad dia mengatakan demikian. Di hadapan muslim itu siap Ustaz. Tapi begitu keluar, Ustaz sudah mulai ditinggalkan. Yang dia lakukan adalah kerusakan kembali. Di hadapan Ustaznya saja dia itu kalem luar biasa. Nah Ustaz, ana faham Ustaz, ana faham. Ustaz Muhammad pulang ke rumahnya, Ini orang apa nih yang begini? Orang apa? Orang apa kayak begini? Orang munafik yang kayak begitu. Lihat, ketika orang munafik ini berpaling dari Kanjeng Nabi Muhammad, anggap musyrik itu adalah sebagai pelanjut Nabi Muhammad, maka dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Hanya ada ustaz saja yang dia itu kalem, di masjid itu kalem. Ustaznya belum datang ke masjid, Ustaz Fari belum datang, Ustaz Muhammad belum datang, yang lain masih di asrama mengkondisikan. Nggak ada Ustaz, Masya Allah, masjid hancur, mic rusak, podium rusak, jam dirojokkan kita murah, langsung jeblah. Orang yang kayak begini adalah ciri apa? Mau disebut orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi ciri orang munafik? Serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Kayak perlu dimasuk. Ya? Tanaman-tanaman yang sudah ditanam dirusak, dibabat habis. Lapangan olahraga sudah dikelilingi pakai kawat, bolong, hancur. Gol, ya, gawang yang dibuat dari besi melengkung. Ya kan? Net poli sudah nggak jelas mana atas dan bawahnya. Pekerjaannya adalah merusak tanaman. Tangannya selalu ingin merusak. Ini munafik yang kayak begini. Paham? Dia merusak tanaman, kemudian merusak ternak-ternak. Sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah 200. Lanjut. Wah. Apa itu tadi? Oh ini sama, bukan video bukan? Video bukan? Ada satu video sebetulnya ya. Ada satu video yang bagus, yang inspiratif buat kita lihat gitu ya. Lihat tadi aja dulu. Lihat. Seandainya di antara antum semuanya merasakan bahwa saya membuang sampah cuma saya aja sendiri. Saya masuk, Pak Kiai kan buang sampahnya cuma satu, antum yang satu. Tapi kalau semua di antara antum berpikirnya sama, maka akan terjadi
sampah kita karena antum tidak sadar. Pak Kiai, cuman ngebuang apa ya, gelas bekas es teh manis cuman satu, antum yang satu. Bayangkan kalau 150 orang sekali minum ngebuang, 2 kali minum kali 2, 3 kali minum kali 3, udah selesai. Bisa jadi Al-Gua ini penuh dengan lautan sampah. Lihat, nggak enak ternyata ngelihat sampah. Oke? Tayyib, nggak enak ngelihat sampah ini, ya kan? Pak Kiai kan cuma sampahnya di sini nanti akan dibuang. Iya, kalau dari kita saja segitu satu mobil saja. Kalau dari kita saja satu mobil dikirimkan sampah itu ke tempat sampah terakhir, setiap kampung mengirimkan, waduh, udah tumpuk dan sampah kumpul semuanya. Paham? Lanjut. Plastik ocean itu berarti lautan plastik. Kemarin Ustaz Farid ya mengusulkan Pak Kiai untuk mengurangi tingkat banyaknya sampah di Al-Ukhuwah ini. Bagaimana kalau seandainya kantin itu tidak menyediakan gelas-gelas plastik, tidak menyediakan sampah-sampah plastik? Gimana caranya? Nanti kalau beli bakso itu cukup pakai tangan gini. Teh Widya beli bakso, sini tangannya cur. Karena sudah tidak lagi apa yang putih namanya. Sudah tidak ada lagi Ustaz Farid. Bagaimana kalau nanti ke depan sudah tidak ada lagi styrofoam karena membahayakan? Sudah tidak ada lagi sampah-sampah plastik. Ya, tidak ada lagi. Biarkan anak-anak yang belanja menggunakan fasilitasnya masing-masing. Kalau yang tidak punya fasilitas, makan bakso pakai tangan, masuk. Ya. Pesan apa lagi kan? Sebelah itu kan utah uci. Sebelah baru juga dipanasin. Sini mata teh dia, sini tangannya. Aku lagi nggak enak dimakan, lagi nggak enak pegang tangannya. Pakai apa? Mulut. Langsung sebelahnya masuk ke mulutnya. Mau begitu. Tapi kita harus siap ketika itu akan terjadi di Al-Ukhuwah. Jadi lagi merancang terkait dengan kemarin ada keluhan berkaitan dengan kebutuhan air yang ternyata ada yang kotor itu. Saya tangkap itu ya. Saya tangkap begitu. Kotornya itu bisa jadi, kata Bang Nanang udah bersih Pak Kiai di sini nyaman. Bisa jadi mungkin ketika di asrama tidak tertutup itunya, lalu kemudian sapu gitu kan. Anaknya nyapu lalu kebun masuk ke situ. Pak Kiai berpikir sepertinya nanti kalau semester 2 atau tahun ajaran baru ini pakai toren kan. Jadi bikin toren aluminium di masing-masing asrama itu. Nanti silakan tidak lagi pakai apa air galon, langsung ngocor dari situ. Kayak di Saudi. Torennya itu cukup untuk 1 minggu. Ya kan? Bahkan Pak Kiai berpikir kayaknya mantep juga ya, 1 toren cukup 1 begitu. Lalu kemudian ketika makan ke botol itu misalnya pakai wastafel, botol wastafel kan? Jadi tidak lagi botol wastafel dipegang masing-masing begitu, nggak lagi cangkir gitu. Ya, ke depan harus siap seperti itu karena Ustaz Farid mengusulkan tidak ada lagi gelas plastik, tidak ada lagi styrofoam. Kalau mau pakai daun kahitutan. Daun apa? Daun cau, daun apa? Daun patok, daun jadela. Baik, baik. Yang ketiga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kelestarian lingkungan kita adalah menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan bersedekah. Menanam tumbuh-tumbuhan, siapapun yang sadar menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita, dia nanam
dia pelihara, dia siramin, maka itu adalah sedekah. Lihat hadisnya. Mamin muslimin yaqrisu qarsan aw yazra'u zar'an fayaqula min qutairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan akan menjadi sedekah baginya. Tanam dimakan sama santri, sedekah. Berarti makin banyak kita nanam, makin banyak orang menikmati tanaman kita, makin banyak sedekah kita. Betul? Bukan hanya sekedar orang yang menikmati tanaman itu, tetapi burung pun juga menikmati, kucing pun menikmati, ayam pun juga menikmati, maka makin banyak sedekah yang kita berikan bagi makhluk-makhluk Allah. Paham? Ayo kita mulai menanam. Minimal kalau kita sudah tidak lagi bisa menanam, pelihara tanaman itu. Pak Kiai, saya mau nanam di mana? Sudah nggak ada lagi. Pak Kiai, boleh nggak nanam di tengah-tengah lapangan futsal pret? Mana mungkin jadi nanam di tengah-tengah tanah futsal kan gitu. Kalau kita tidak bisa menanam, minimal kita bisa memelihara tanaman yang ada, menjaga tanaman yang ada, menyirami tanaman yang ada. Minimal seperti itu ketika kita sudah tidak ada lagi lahan untuk bercocok tanam. Pelihara. Paham? Pagi-pagi nggak seberapa, Ustaz nggak seberapa, cuman pakai aqua gelas, ngambil air, lalu kemudian air itu diberikan kepada sebuah pohon, maka itu akan menjadi pahala sedekah bagi pohon itu. Jangan dianggap enteng itu sedekah. Mere boga duit, rek sedekah duit boga duit. Mau sedekah uang tidak punya uang, ya ada sedekah yang lain dengan cara apa? Tadi menanam tanaman, menjaga tanaman, menyirami tanaman tiap pagi, tiap sore, itu adalah sedekah. Berikutnya, arahan dari Rasulullah SAW dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah larangan mencemari lingkungan. Tidak boleh orang mukmin itu mencemari lingkungannya. Lihat hadis Rasul, ittaqul la'anaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah pada dua hal yang dapat mendatangkan laknat dari Allah. Apa yang akan mendatangkan laknat dari Allah itu? Yaitu orang yang membuang air di jalan. Maksudnya buang air, bukan membuang air ini, buang air. Orang yang membuang air, baik WAB maupun juga BAK, di jalanan umum atau di tempat orang-orang yang lagi berteduh. Ini nggak ada pekerjaan, itu di tempat di mana? Itu di bawah pohon nangka itu biasanya tempat berteduh. Ini sebelum subuh ada santri yang rukutuk BAB. Kayaknya belum ada yang bangun, musyriku juga belum ada yang bangun. Itu yang di pojok itu kan, ada pohon nangka, belum ada nih. Langsung rukutuk. Tutupin aja pakai apa? Tutupinnya pakai apa? Pakai dedaunan. Nyantai aja. Ketika di situ pagi-paginya orang-orang biasa berteduh, ini siapa sih yang kentut? Yang begini yang dilaknat nih. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membuang air besar ataupun juga air kecil. Pertama di jalanan umum, tahu orang suka lewat di situ, rukutuk di situ. Tahu orang suka lewat di situ, cer di situ. Tahu orang suka berteduh di tempat itu, rukutuk di situ, rukutuk di tempat. Tahu orang suka berteduh di tempat itu, tempat bermain di situ, cer kencing di situ. Orang yang kayak begini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa dilaknat? Karena itu akan mencemari lingkungan, minimal mencemari udara. Yang tadinya udara seger, enak,
tiba-tiba mencium bau BAB, seger apa enggak? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lihat. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir. Air kencing teh sotong di mana wae. Tahu tempat wudhu Tahu tempat wudhu ada air sedikit jangan. Karena apa? Air kencing itu bisa mencemari lingkungan, karena kan air yang kita keluarkan itu penyakit kan, betul? BAB yang kita keluarkan adalah penyakit yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Air kencing yang kita keluarkan adalah penyakit-penyakit yang setelah disaring lalu kemudian dikeluarkan. Tidak boleh kita mencemari lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah mencemari lingkungan dengan apa? Dengan sampah. Di asrama buang sampah sembarang, mencemari enggak nih? Ada tempat sampahnya. Pak Kiai ini dapat laporan dari siapa? Dari bidang ekonomi, laporan dari tim kantin yang mengatakan bahwa kata bidang ekonomi ada tempat sampahnya, ada di pinggirnya tuh ada, tapi tetap saja santri itu tidak mau membuang sampah kepada tempatnya, dia malah membuang sembarangan. Orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau tidak ada tempat sampahnya, Ustaz. Kalau tidak ada tempat sampah, ya di mana saya harus membuang sampah? Ini tempat sampahnya ada, masih kosong, belum penuh. Ini nggak sadar untuk membuang sampah ke tempatnya. Orang yang kayak begini adalah orang yang mencemari lingkungan. Lanjut. Apa ini? Ada word segala macam. Video bukan. Yang kelima, hemat dalam menggunakan air. Bagian daripada menjaga kelestarian lingkungan menurut Rasulullah SAW adalah hemat dalam menggunakan air. Awas, lihat. Coba tuh lihat hadisnya. Karena Rasulullah SAW yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin. Lihat. Rasul itu kalau wudu itu banyak airnya apa enggak? Rasul itu kalau mandi itu banyak airnya apa enggak? Lihat dari Anas bin Malik yang berkata, adalah Rasulullah SAW berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu apa? Setengah liter. Wudu setengah liter. Rasulullah itu kalau berwudu itu bil muddi 1 mud, cukup dari mulai cuci tangan, kumur-kumur sampai mencuci kaki, terakhir itu Rasul ternyata cukup berwudu dengan 1 mud saja, setengah liter air. Jangan sampai air dibuka wudunya belum kan? Ngobrol dulu, air udah dibuka. Mau wudu sholat, airnya udah dibuka, dia masih ngobrol. Ini air ini namanya orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Tutup dulu, baru ketika mau berwudu bukalah kerannya. Jangan membuang-buang air sembarangan yang tidak ada manfaatnya. Jangan memubazirkan air, karena Rasul pun juga berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? Setengah liter. Dan Rasul mandi dengan 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah 4 mud. Kalau 4 mud, 1 mud berarti setengah liter, 4 mud berarti 2. Selesai. Jadi tidak perlu lagi menambah toren sebetulnya. Kalau mau sesuai sunnah Rasul, tidak perlu lagi menggali air ke bawah, tidak perlu lagi menambah toren air sehingga kekurangan air ketika wudu dan mandi. Kalau kita mengikuti sunnah
Wong Rasul yang soleh saja mandinya cuma 2 liter. Masa kita yang tidak soleh mandi nggak mikirin teman yang lain, Ustaz? Udah ada 1 bak penuh, gue habisin dah. Itu teh baru kepalanya doang, can buntut. Baru buntut. Dia gak mikirin itu temannya yang di luar yang lagi antri nunggu air. Ini yang seperti ini namanya orang yang serakah. Dia tidak ingat terhadap saudaranya, bahwa saudaranya itu juga membutuhkan air yang sama seperti dia. Ayo sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan menghambur-hamburkan air. Bila cukup mandi dengan misalnya 10 gayung, kenapa harus dengan 20 gayung? Paham? 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 Fungsi mandi itu untuk membersihkan. Betul nggak? Fungsi mandi itu untuk membersihkan tubuh kita. Kalau dengan membersihkan tubuh kita ini cukup dengan 5 gayung, ya, cukup dengan 5 gayung, 2 gayung membasuhi, lalu kemudian pakai sabun, sisanya 3 gayung misalnya dibajurin lagi untuk menghilangkan sabun-sabun ini, selesai. Jangan dihabisin air tersebut sehingga orang lain tidak kebagian. Paham? Paham semua? Pak Kiai masih licin, tambah 1 gayung lagi. Kalau masih licin, ini diketek masih ada sabun, tambah 1 gayung lagi. Yang tidak boleh itu adalah sudah tahu dia bersih dengan 5 gayung, 6 gayung atau 10 gayung, ini pengen 100 gayung. Bila perlu dibuka kerannya kepalanya. Ini yang kayak begini, innal mubadirina kanu ikhwanas. Saya yakin orang-orang yang memubadirkan air salah satunya adalah temannya setan. Makanya dulu kita di pesantren itu kata kiai itu ada setan walhan saja. Walhan ya. Setan walhan itu adalah setan yang terbiasa diam di WC. Khusus spesialis WC. Setan yang spesialis WC itu namanya setan walhan. Tugasnya apa? Banyak. Pertama, tugas walhan itu adalah memperlambatkan seseorang di dalam kamar mandi. Mandi teh lila. Gawe bari teh. Lu cai di daur-daur. Air di aur-aur ka tembok, tangannya plak 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 plak. Paham? Ini setan walhan karena apa? Karena kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah kalian berlama-lama di toilet. Jangan berlama-lama di hammam. Jangan terlalu lama ketika kalian beraktivitas mandi, wudhu di hammam. Segera kalau sudah selesai keluar. Karena apa? Makin lama di WC, makin berteman dengan si walhan itu. Makin berteman dengan si walhan. Paham? Pertama, yang kedua, si walhan ini adalah selalu mengajak kepada kita untuk menghambur-hamburkan air. Baik dong. Lanjut. Ternyata sudah selesai. 1 jam setengah ya. Ternyata tidak perlu harus sampai dengan jam 2. Baik, terakhir Pak Kiai ingin menyampaikan kepada kalian kenapa Pak Kiai menyampaikan materi tentang menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan pada Maulid malam hari ini, agar ketauladanan Rasul dalam menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan di sekitar kita ini, ayo kita bareng-bareng lakukan di lingkungan kita. Siap? Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Ini belum kompak semuanya. Siap semuanya? Siap semuanya? Mantap kalau begitu. Dan apalagi sekolah kita sudah memiliki nama yang menginternasional. Nama sekolah Al-Huwa itu sudah sampai ke Chicago. Sudah sampai kepada Philadelphia.
sudah sampai kepada Australia. Nama sekolah kita, nama pesantren kita adalah Hijau Akhlak. Nama pesantren kita adalah pesantren Hijau Akhlak. Jangan sampai hijau hanya sekedar nama, jangan sampai akhlak hanya sekedar nama, tetapi kita tidak memelihara kehijauan lingkungan kita dan tidak memelihara akhlak kepribadian kita. Pak Kiai saat ini dalam momentum Maulid ini fokus dulu kepada bagaimana kita membuat pesantren kita menjadi hijau, dan insya Allah ustadz yang lain nanti akan mengajarkan kepada kalian bagaimana memiliki akhlak yang hijau, akhlak yang baik, yang akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Itu saja mungkin yang bisa Pak Kiai sampaikan, Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau mau dibuka tanya jawab silahkan, masih cukup waktu. Kalau tidak dibuka juga tak jadi masalah. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.